A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta karunia pada kita semua. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa hadir dalam pembelajaran lewat Zoom atau training. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan, pengetahuan ini menjadi amal ibadah kita, menjadi kebaikan-kebaikan kita, sehingga kehidupan kita akan lebih baik karena kita mempunyai pengetahuan. Dan alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, sehat yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat, nikmat yang paling besar, nikmat iman dan nikmat sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini Bapak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari anak-anakku sekalian kelas 12 tentang keutamaan membaca Al-Qur'an. Salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Anak-anakku yang berbahagia, sebelumnya Bapak memohon maaf pada anak-anakku semuanya karena pertanyaan ini sudah lama baru bisa Bapak jawab karena beberapa hal keadaan waktu itu, sehingga hari ini dapat kita laksanakan, dapat kita menjawab untuk beberapa pertanyaan mengenai keutamaan sholat dan lain sebagainya mengenai Al-Quran ini. Namun Bapak juga mohon maaf, pada hari ini belum bisa terjawab semuanya mengingat waktu dan keadaan pada hari ini. Anak-anakku yang berbahagia, tolong simak baik-baik apa yang akan Bapak sampaikan dan dicatat sebagai pengingat untuk kita semuanya ketika kita menghadapi persoalan-persoalan mengenai hal ihwal Al-Quran. Bapak akan menjawab pertanyaan dari salah seorang kelas 12 agama, yaitu Saudara Fatimah. Saudara Fatimah bertanya, apakah boleh seseorang yang sedang datang bulan atau haid mengajari anak mengaji Iqra? Atau saat seseorang boleh mengikuti orang yang sedang membaca Yasin dan dia mengikutinya dalam hati? Apakah boleh? Mohon jawaban. Anak-anakku yang berbahagia, Saudara Fatimah, jawaban Bapak seperti ini. Belajar mengaji secara umum, ulama mengatakan bahwa seseorang muslimah yang sedang haid tidak diperbolehkan membaca Al-Quran. Hal ini didasarkan
pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Waqiah ayat ke-79, yang artinya tidak ada yang menyentuhnya Al-Quran kecuali hamba-hamba yang disucikan. Namun jika tujuan seseorang itu muslimah tersebut bukan untuk membaca melainkan mengajar, maka diperbolehkan. Dan dengan diperbolehkannya dengan niatan misalnya untuk tujuan berdoa yang ada ayat Al-Quran. Dan terdapat banyak ulama yang membolehkan pada ustazah atau guru ngaji tetap mengajar meskipun sedang dalam keadaan haid. Begitu juga dengan muridnya yang sedang belajar mengaji pada ustazahnya. Kemudian pertanyaan berikutnya yaitu dari Ana Suhainah, kelas 12 IPA. Dia bertanya, apa cara membaca lam tarqiq dengan alif lam tamsiyah? Tentu kita harus pahami dulu. Di sini jawaban Bapak tidak sama. Coba perhatikan perbedaannya. Cara mengucapkan ialah dengan menjorokkan kedua bibir ke depan. Huruf lam dibaca tarqiq. Ada dalam dua keadaan, yaitu lam yang terdapat pada lafzul jalalah, kalimat Allah, dan didahului oleh huruf yang berharokat kasroh. Contohnya yaitu fi rasulillah, fitinillah. Kemudian alif lam samsiyah adalah hukum bacaan alif lam yang apabila bertemu salah satu huruf samsiyah, hukum bacaannya disebut idgham samsiyah atau termasuk huruf lam samsiyah. Cara membacanya harus dimasukkan atau diidghamkan kepada huruf samsiyah, atau dengan kata lain tulisannya tetap ada tetapi tidak dibaca. Alif lamnya, contoh, wal-laili idza saja, wasyamsi wadduhaha. Kemudian pertanyaan dari Nadwa Huda, kelas 12 agama. Apa keutamaan membaca Al-Quran dan apa sah jika membaca Al-Quran dengan huruf Latin? Keutamaan membaca Al-Quran bisa dikategorikan secara umum dan khusus sebagaimana diriwayatkan oleh An-Nu'man Ibnu Hasir. Rasulullah SAW sabda, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Kemudian pertanyaan dari Yulia Lita Amanda, kelas 12 agama. Dia bertanya, mengapa Al-Quran diturunkan sebagai penyempurna kitab terdahulu? Jawabannya demikian, karena kandungan di dalam Al-Quran merupakan pelengkap dan penyempurna ajaran-ajaran dalam kitab sebelumnya, seperti Taurat Nabi Daud, Zabur Nabi Musa, dan Injil Nabi Isa. Al-Quran adalah kitab suci yang paling istimewa bagi umat Islam. Al-Quran dapat menyelamatkan manusia dari kesengsaraan baik di dunia dan di akhirat. Dan banyak
mengandung kemujizatan yang tidak dapat ditandingi. Al-Quran juga diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang istimewa, kepada Nabi yang istimewa, dan menjadi penyempurna bagi kitab suci yang sebelumnya. Sebagaimana firman Allah SWT, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dalam dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah menyelesaikan membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 17. Firman Allah SWT tersebut diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap melalui perantaraan malaikat Jibril, dan akan dapatkan pahala bila membacanya. Kemudian pertanyaan berikutnya, yaitu dari saudara Novianti, kelas 12 IPA. Pertanyaannya, membaca Al-Quran kita harus berwudu apa? Atau itu hanya disunahkan? Jawabannya seperti ini. Membaca Al-Quran disunahkan, dan ini adalah adab membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran disunahkan berwudu, dan ini adab membaca Al-Quran. Yang pertama, adabnya dalam keadaan suci yang terbebas dari najis yang melekat pada tubuh kita. Yang kedua, membacanya di tempat yang bersih dan dimuliakan adalah di masjid, mushola, dan nilainya, fadilahnya itikaf. Yang ketiga, membaca Al-Quran mulut dalam keadaan bersih dan menempatkan Quran di tempat yang lebih tinggi dari tempat duduk kita. Kemudian pertanyaan dari saudari Muhammad Husaidi, kelas 12 agama. Apakah fadilah orang yang memahami makna Al-Quran dengan orang yang tidak memahami Al-Quran? Perlu dipahami, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir, bersambung, dan perantaraan malaikat Jibril, dan berpahala bagi orang yang membacanya. Demikianlah makna Al-Quran sebagaimana dijelaskan dalam kitab Mahasid fi Ulumul Quran dan Al-Itikon fi Ulum Al-Quran. Al-Quran berisi tentang berbagai hal, mulai dari masalah ibadah, amaliyah, perbuatan manusia, hari akhir, kisah-kisah umat terdahulu, kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya, sejarah, serta ilmu pengetahuan. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab untuk memudahkan Rasulullah SAW dalam memahaminya dan mengajarkannya kepada seluruh umat manusia. Lihat surat Ar-Ra'd ayat 37, Al-Anfal ayat 103, surat Al-Fusilat ayat 3, dan Al-An'am surat ayat yang ke 156, dan surat Toha ayat 113. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Tujuannya agar lebih mudah dipahami, dihafal, serta diamalkan. Cara seperti inilah maka Nabi Muhammad SAW akan memudahkan memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan yang diajukan oleh umatnya
maupun orang-orang kafir. Kemudian berikutnya pertanyaan dari seorang yang namanya Ahmad Maulana AB namanya, kelas 12 agama. Pertanyaan ini begini: seberapa kontraskah perbedaan antara membaca yang pakai tajwid dengan yang tidak pakai tajwid? Saudara Ahmad Maulana, perlu dipahami, membaca Al-Quran adalah amalan yang agung dan banyak keutamaannya. Dalam membaca Al-Quran dikenal juga dengan ilmu tajwid. Perlu diketahui definisi ilmu tajwid. Definisi ilmu tajwid, tajwid adalah secara bahasa adalah masdar dari jawwadah, yujawwidu, artinya membaguskan atau membaiki. Sedangkan secara istilah, tajwid adalah membaca dengan membaguskan pelafalannya yang terhindar dari keburukan pelafalan dan maknanya. Maka tajwid itu merupakan penghias bacaan, yaitu dengan memberikan hak-hak, urutan dan tingkat yang benar pada setiap huruf dan tempat keluarnya, dan membenarkan lafalnya pada setiap konsep untuk menyempurnakan bentuknya tanpa meremehkannya. Yaitu dari seorang namanya Rabi'ah Al-Adawiyah Hasan, kelas 12 agama. Rabi'ah memberikan pertanyaan, apakah boleh melafalkan ayat Al-Quran dalam keadaan haid? Orang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran baik satu ayat dan beberapa ayat. Pelarangan ini dinilai dapat menjaga kehormatan dan kesucian Al-Quran. Akan tetapi untuk kepentingan doa dibolehkan, seperti baca basmalah, alhamdulillah, dan doa-doa yang ada ayat Al-Qur'annya. Pertanyaan dari seorang Sufi Purnamasari, kelas 12 agama. Apakah boleh kita membawa HP ke dalam kamar mandi sedangkan di dalamnya terdapat aplikasi Al-Quran? Jadi membawa HP ke dalam kamar mandi, ada aplikasi Qurannya, Bapak sarankan walaupun ada aplikasi Al-Qurannya, namun jangan dibuka, jangan dibaca. Nah, kalau hanya membawa saja boleh, hanya membawa saja, tapi jangan dibaca, jangan dibuka aplikasi itu. Nah, karena HP bukan termasuk mushaf, HP tidak termasuk mushaf. Jadi boleh saja membawa HP ke kamar mandi, nah, tapi jangan dibuka aplikasi yang ada Al-Qurannya, dan jangan dibaca. Jelas? Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengetahuan kita ini menjadi pengetahuan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat, menuju ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu adalah menunjukkan jalan surganya Allah SWT. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan untuk berikutnya yang belum terjawab, insya Allah akan dapat jawab.
Karena mengingat waktu yang disediakan, maka Bapak akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Mari kita tutup kegiatan ini dengan baca Qur'anul Majlis. Subhanallah bihamdika, subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta karunia pada kita semua. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa hadir dalam pembelajaran lewat Zoom atau training. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan, pengetahuan ini menjadi amal ibadah kita, menjadi kebaikan-kebaikan kita, sehingga kehidupan kita akan lebih baik karena kita mempunyai pengetahuan. Dan alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, sehat yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat, nikmat yang paling besar, nikmat iman dan nikmat sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini Bapak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari anak-anakku sekalian kelas 12 tentang keutamaan membaca Al-Quran. Salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Anak-anakku yang berbahagia, sebelumnya Bapak memohon maaf pada anak-anakku semuanya karena pertanyaan ini sudah lama baru bisa Bapak jawab karena beberapa hal keadaan waktu itu, sehingga hari ini dapat kita laksanakan, dapat kita menjawab untuk beberapa pertanyaan mengenai keutamaan sholat dan lain sebagainya mengenai Al-Quran ini. Namun Bapak juga mohon maaf, pada hari ini belum bisa terjawab semuanya mengingat waktu dan keadaan pada hari ini. Anak-anakku yang berbahagia, tolong simak baik-baik apa yang akan Bapak sampaikan dan dicatat sebagai pengingat untuk kita semuanya ketika kita menghadapi persoalan-persoalan mengenai hal ihwal Al-Quran. Bapak akan menjawab pertanyaan dari salah seorang kelas 12 agama, yaitu Saudara Fatimah. Saudara Fatimah bertanya, apakah boleh seseorang yang sedang datang bulan atau haid mengajari anak mengaji Iqra, atau saat seseorang boleh mengikuti orang yang sedang membaca Yasin dan dia mengikutinya dalam hati, apakah boleh?
Mohon jawaban. Anak-anakku yang berbahagia, Saudara Fatimah, jawaban Bapak seperti ini. Belajar mengaji secara umum, ulama mengatakan bahwa seseorang muslimah yang sedang haid tidak diperbolehkan membaca Al-Quran. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Waqiah ayat ke-79, yang artinya tidak ada yang menyentuhnya Al-Quran kecuali hamba-hamba yang disucikan. Namun jika tujuan seseorang itu muslimah tersebut bukan untuk membaca melainkan mengajar, maka diperbolehkan. Dan dengan diperbolehkannya dengan niatan misalnya untuk tujuan berdoa yang ada ayat Al-Quran. Dan terdapat banyak ulama yang membolehkan pada ustazah atau guru ngaji tetap mengajar meskipun sedang dalam keadaan haid. Begitu juga dengan muridnya yang sedang belajar mengaji pada ustazahnya. Kemudian pertanyaan berikutnya yaitu dari Ana Suhainah kelas 12 IPA. Dia bertanya, apa cara membaca lam tarqiq dengan alif lam tamsiyah? Tentu kita harus pahami dulu. Di sini jawaban Bapak tidak sama. Coba perhatikan perbedaannya. Cara mengucapkan ialah dengan menjorokkan kedua bibir ke depan. Huruf lam dibaca tarqiq. Ada dalam dua keadaan, yaitu lam yang terdapat pada lafzul jalalah, kalimat Allah, dan didahului oleh huruf yang berharokat kasroh. Contohnya yaitu fi rasulillah, fi dinillah. Kemudian alif lam samsiyah adalah hukum bacaan alif lam yang apabila bertemu salah satu huruf samsiyah, hukum bacaannya disebut idgham samsiyah atau termasuk huruf lam samsiyah. Cara membacanya harus dimasukkan atau diidghamkan kepada huruf samsiyah, atau dengan kata lain tulisannya tetap ada tetapi tidak dibaca. Alif lamnya, contoh, wal-laili idza saja, wasyamsi wadduhaha. Kemudian pertanyaan dari Nadwa Huda kelas 12 agama. Apa keutamaan membaca Al-Quran dan apa sah jika membaca Al-Quran dengan huruf Latin? Keutamaan membaca Al-Quran bisa dikategorikan secara umum dan khusus sebagaimana diriwayatkan oleh An-Nu'man Ibnu Hasir. Rasulullah SAW sabda, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Kemudian pertanyaan dari Yulia Lita Amanda kelas 12 agama. Dia bertanya, mengapa Al-Quran diturunkan sebagai penyempurna kitab terdahulu? Jawabannya demikian, karena kandungan di dalam Al-Quran merupakan pelengkap
dan penyempurna ajaran-ajaran dalam kitab sebelumnya, seperti Taurat Nabi Daud, Zabur Nabi Musa, dan Injil Nabi Isa. Al-Quran adalah kitab suci yang paling istimewa bagi umat Islam. Al-Quran dapat menyelamatkan manusia dari kesengsaraan baik di dunia dan di akhirat, dan banyak mengandung kemujizatan yang tidak dapat ditandingi. Al-Quran juga diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang istimewa, kepada Nabi yang istimewa, dan menjadi penyempurna bagi kitab suci yang sebelumnya. Sebagaimana firman Allah SWT, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dalam dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah menyelesaikan membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 17. Firman Allah SWT tersebut diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap melalui perantaraan malaikat Jibril, dan akan dapatkan pahala bila membacanya. Kemudian pertanyaan berikutnya, yaitu dari saudara Novianti, kelas 12 IPA. Pertanyaannya, membaca Al-Quran kita harus berwudu apa? Atau itu hanya disunahkan? Jawabannya seperti ini. Membaca Al-Quran disunahkan, dan ini adalah adab membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran disunahkan berwudu, dan ini adab membaca Al-Quran. Yang pertama, adabnya dalam keadaan suci yang terbebas dari najis yang melekat pada tubuh kita. Yang kedua, membacanya di tempat yang bersih dan dimuliakan adalah di masjid, mushola, dan nilainya, fadilahnya itikaf. Yang ketiga, membaca Al-Quran mulut dalam keadaan bersih dan menempatkan Quran di tempat yang lebih tinggi dari tempat duduk kita. Kemudian pertanyaan dari saudari Muhammad Husaidi, kelas 12 agama. Apakah fadilah orang yang memahami makna Al-Quran dengan orang yang tidak memahami Al-Quran? Perlu dipahami, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir, bersambung, dan perantaraan malaikat Jibril, dan berpahala bagi orang yang membacanya. Demikianlah makna Al-Quran sebagaimana dijelaskan dalam kitab Mahasid fi Ulumul Quran dan Al-Itikon fi Ulum Al-Quran. Al-Quran berisi tentang berbagai hal, mulai dari masalah ibadah, amaliyah, perbuatan manusia, hari akhir, kisah-kisah umat terdahulu, kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya, sejarah, serta ilmu pengetahuan. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab untuk memudahkan Rasulullah SAW dalam memahaminya dan mengajarkannya kepada seluruh umat manusia. Lihat surat Ar-Ra'd ayat 37, Al-Anfal ayat 103, surat Al-Fusilat ayat 3, dan Al-An'am surat ayat yang ke
156 dan surat Toha ayat 113. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Tujuannya agar lebih mudah dipahami, dihafal, serta diamalkan. Cara seperti inilah maka Nabi Muhammad SAW akan memudahkan memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan yang diajukan oleh umatnya maupun orang-orang kafir. Kemudian pertanyaan berikutnya yaitu dari saudara Nurlizah dari kelas 10 IPA tentang Maulid Nabi. Siapa yang pertama kali merayakan Maulid? Pertanyaannya demikian. Siapakah orang yang pertama kali merayakan Maulid? Orang yang pertama kali merayakan Maulid Nabi adalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW di Indonesia, perayaan jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriah. Secara substansi, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini adalah ekspresi dari kegembiraan dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian berikutnya pertanyaan dari seorang yang namanya Ahmad Maulana AB namanya, kelas 12 agama. Pertanyaannya begini, seberapa kontraskah perbedaan antara membaca yang pakai tajwid dengan yang tidak pakai tajwid? Saudara Ahmad Maulana, perlu dipahami, membaca Al-Quran adalah amalan yang agung dan banyak keutamaannya. Dalam membaca Al-Quran dikenal juga dengan ilmu tajwid. Perlu diketahui definisi ilmu tajwid. Definisi ilmu tajwid, tajwid adalah secara bahasa adalah masdar dari jawwadah, yujawwidu, artinya membaguskan atau membaiki. Sedangkan secara istilah, tajwid adalah membaca dengan membaguskan pelafalannya yang terhindar dari keburukan pelafalan dan maknanya. Maka tajwid itu merupakan penghias bacaan, yaitu dengan memberikan hak-hak, urutan dan tingkat yang benar pada setiap huruf dan tempat keluarnya, dan membenarkan lafalnya pada setiap konsep untuk menyempurnakan bentuknya tanpa meremehkannya. Kemudian pertanyaan berikutnya berasal dari seorang namanya Khadijah, kelas 12 agama. Dan dilanjutkan, mohon maaf untuk pertanyaan Khadijah, insya Allah di lain waktu. Kemudian Bapak akan menjawab pertanyaan berikutnya, yaitu dari seorang namanya Rabi'ah Al-Adawiyah Hasan, kelas 12 agama. Rabi'ah memberikan pertanyaan, apakah boleh melafalkan ayat Al-Quran dalam keadaan haid? Orang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran baik satu ayat dan beberapa ayat. Pelarangan ini
dinilai dapat menjaga kehormatan dan kesucian Al-Quran. Akan tetapi untuk kepentingan doa dibolehkan, seperti baca basmalah, alhamdulillah, dan doa-doa yang ada ayat Al-Qur'annya. Kemudian pertanyaan dari ini pertanyaannya sama Robiah. Pertanyaan dari seorang Sufi Purnamasari, kelas 12 agama. Apakah boleh kita membawa HP ke dalam kamar mandi sedangkan di dalamnya terdapat aplikasi Quran? Jadi membawa HP ke dalam kamar mandi, ada aplikasi Qur'annya, Bapak sarankan walaupun ada aplikasi Al-Qur'annya, namun jangan dibuka, jangan dibaca. Nah, kalau hanya membawa saja boleh, hanya membawa saja, tapi jangan dibaca, jangan dibuka aplikasi itu. Nah, karena HP bukan termasuk mushaf. HP tidak termasuk mushaf. Jadi boleh saja membawa HP ke kamar mandi. Nah, tapi jangan dibuka aplikasi yang ada Al-Qur'annya dan jangan dibaca. Nah, jelas? Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pengetahuan kita ini menjadi pengetahuan yang diridhoi Allah SWT, menjadi ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat, menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan surganya Allah SWT. Ilmu adalah menunjukkan jalan surganya Allah SWT. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan untuk berikutnya yang belum terjawab, insya Allah akan Bapak jawab. Karena mengingat waktu yang disediakan, maka Bapak akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Mari kita tutup kegiatan ini dengan baca Qur'anul Majlis. Subhanallah bihamdika, subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.